Pantas kau berani menghalangi aku. Rupanya kau punya ilmu kebal, ha? Siapa kau? Bunuh kau! Awas, pecahkan kepalamu! Mardian, Pak! Awas kau! Aku tembak kau! Aku tembak kau! Mardian. Aku tembak! Mardian! Mana Mardian! penjahat itu? Sadar! Mana? Mana penjahat itu? Sadar. Mana penjahat itu? Biar aku Sadar, tembak! Mardian, sadar. Mana? Kau telah bermimpi, Nak. Pada malam itu, Mardian pun bermimpi buruk. Namun sebenarnya hal itu adalah sebuah peringatan dari penghuni hutan larangan, supaya ia tidak melanjutkan berburu di hutan yang dihuni oleh banyak siluman harimau tersebut. Akan tetapi sifat Mardian keras kepala, sehingga semua hal tersebut dianggap tahayul. Malahan keesokan harinya pun akan berangkat berburu ke hutan larangan. Padahal sebelumnya sudah mendapat peringatan dari Ki Jamur Supa, makhluk lelembut penghuni hutan larangan. Tekad mereka pun telah bulat seperti bola. Padahal pada hari itu, kedua orang tuanya juga akan mengajak Mardian ke rumah Ki Raisman guna mengadakan pertemuan dengan Parida, yang digadang-gadang calon menantu. Namun Mardian sama sekali tidak menginginkannya. Sebelum berangkat ayah Mardian pun telah mencegahnya tidak mengizinkan untuk berburu di hutan tersebut, karena resikonya sangat besar. Dan Mardian mau ke hutan larangan. Mardian, jangan berburu di hutan larangan. Di hutan yang lain saja. Angker! Ya, hutan larangan itu bukan hutan biasa. Itu hutan siluman. Jangan khawatir, Pak. Ek sudah kenyang menjelajahi hutan yang angker, hutan Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak, dan banyak lagi. Hutan larangan, tidak ada apa-apanya. Jangan gegabah, Mardian. Ek tak percaya sama tahayul. Ek lebih percaya sama ini. Jalan! Begitulah sifat kepala batu Mardian, yang semenjak kecil selalu dimanja oleh kedua orang tuanya yang kaya raya di desanya itu, dan kini ketika telah dewasa pun menjadi bumerang bagi kedua orang tua sendiri dengan sikapnya yang egois seenaknya saja. Ketika baru memasuki hutan larangan, tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang nangkring di atas pohon. Mereka pun memanggil-manggil nama Mardian. Anak tersebut pun memperingatkan jangan teruskan untuk berburu di hutan larangan tersebut. Mardian! 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 Siapa yang memanggil aku? Aku di sini. Jangan masuk hutan larangan. Bahaya, nanti kalian bisa celaka. Hot Verdomseh! Bukan anak kecil biasa itu, Den. Itu penunggu hutan larangan di sini, Den. Oh ya? Ya. Ek harus uji. Jangan, Den, jangan. Tidak usah diladeni. Biarkan saja. Jalan! Mardian si keras kepala pun benar-benar tidak menggubris anak kecil yang nangkring di atas pohon itu. Ia pun menganggapnya anak kecil biasa yang dibiarkan bermain di atas pohon oleh orang tuanya. Setelah berjalan menjauh memasuki wilayah hutan, lagi-lagi Mardian ada seorang yang menghadangnya, dan menghentikan perjalanannya. Berhenti. Siapa kau? Jangan diteruskan. Lebih baik kalian kembali. Tunjukkan tanda perintah. Apakah kau seorang amtenar yang diperintah kompeni untuk menjaga hutan ini? Atau kau prajurit Mataram yang mendapat perintah dari Raja Mataram? Tunjukkan bukti. Baik dari Gubernur Batavia atau dari Sultan Agung. Den Mardian, bicara apa? Orang itu kan makhluk halus. Mana tahu dia aturan seperti itu. Kau bingung. Berarti kau cuma mengada-ada. Minggir. Anak muda sombong. Kamu yang tidak tahu aturan. Mereka pun tidak terima perjalanannya dihentikan. Ia pun menyerang orang yang dianggapnya pengacau tersebut. Namun orang itu ternyata bukanlah orang sembarangan. Bahkan ilmu bela dirinya pun sangatlah tangguh. Sehingga tidak menunggu waktu yang lama bagi orang tersebut untuk menjatuhkan Mardian dalam pertarungan. Den, sudah, Den. Kita pulang saja. Kita pulang, Den. Sudah. Pantas kau berani menghalangi aku. Rupanya kau punya ilmu kebal, ha?
Den, kita pulang saja, Den. Ya, kita pulang saja. Jangan terus. Aku akan buktikan pada kalian bahwa setan dan demit tidak ada. Itu semua tahayul. Ayo. Ya, memang pada dasarnya Mardian sifatnya keras kepala. Meskipun sudah terbukti, mereka pun masih tidak mau menerima kenyataan. Mereka pun tetap ingin meneruskan perjalanannya untuk berburu di hutan larangan. Hingga mereka pun sampai di sebuah tempat yang sedikit longgar pepohonan. Ia pun menyuruh para anak buahnya untuk mendirikan tenda di tempat itu. Setelah meneliti tempat tersebut, Mardian pun tiba-tiba melihat seekor rusa. Yang tidak jauh dari tempat itu, ia pun mencoba untuk mengejar rusa tersebut sampai masuk ke dalam semak-semak. Karena memang, rusa itu selalu berpindah-pindah tempat. Lalu kemudian, Mardian pun berhasil menembak rusa tersebut hingga tewas seketika. Rupanya Mardian tidak puas sampai di situ. Ia pun kemudian melihat sekelompok harimau yang berkeliaran tidak jauh dari rusa yang telah tertembak itu. Mereka pun betul-betul senang dan tidak menyia-nyiakan kesempatan langka tersebut. Dengan keahlian menembaknya, dua harimau itu pun langsung tewas tertembus peluru panasnya. Lalu kemudian Mardian pun memanggul rusa buruannya untuk dibawa ke perkemahan. Ia pun kemudian memerintahkan kepada para anak buahnya untuk membawa tambang besar, untuk membawa dua harimau besar yang sangat berat, yang diperkirakan bobot 200 kg tersebut. 4 orang ikut saya. Bawa tali dan pukulan. Ayo, 4 orang, cepat. Ayo sini. Ya, cepat. Ayo. Den, suara orang menangis. Dasar penakut. Itu suara orang-orang kampung terbawa angin kemarin. Ayo jalan. Pada kemana semuanya? Apa, Den? Harimau. Harimau. Aku tembak 2 ekor tadi. Induknya dan anaknya. Singkat cerita, hari pun sudah beranjak larut malam. Mardian pun telah tidur lelap di dalam tendanya. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada suara ribut-ribut yang menyuruhnya untuk bangun dan keluar dari dalam tenda. Setelah terbangun ia pun keluar dari dalam tenda. Tampak di luar banyak orang-orang yang menunggunya, namun ternyata adalah makhluk siluman penghuni hutan larangan tersebut, sehingga ketika mereka menyeret Mardian semua anak buah Mardian tidak melihatnya. Mereka hanya melihat sang majikan berjalan tidak wajar seperti biasanya, namun seperti dipaksa oleh kekuatan gaib. Ternyata Mardian dibawa oleh makhluk siluman ke tempat persidangannya para siluman, untuk menghadap hakim. Siluman juga seperti manusia mereka pun punya pengadilan, bahkan gedung kejaksaan agung juga ada di sana. Untuk selanjutnya, mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.